Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di diskusi panel kelompok kami. Kelompok G, mahasiswa jurusan PJJ Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Video diskusi ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya dengan Sri Utami. Hari ini kami akan membahas kampanye layanan perbankan dari Bank BRI yang fokus pada pelaku UMKM di Indonesia, khususnya melalui program KUR yaitu Kredit Usaha Rakyat. Sebagai bank milik negara, BRI punya misi kuat mendukung ekonomi rakyat. Melalui KUR, BRI ingin memberi akses permodalan ke UMKM agar mereka bisa tumbuh dan naik kelas. Tapi apakah kampanye ini benar-benar sudah menjangkau dan membantu UMKM dengan optimal? Halo, perkenalkan saya dengan Mel dari Changing Room. Di sini saya akan coba membahas mengenai permasalahannya di lapangan. Saat kami mencoba menelusuri lebih dalam, ada banyak para pelaku UMKM yang justru merasa kesulitan dalam mengakses KUR atau kredit usaha rakyat. Berikut ada beberapa permasalahannya. Yang pertama, syarat dari bank tersebut sangatlah rumit, yang mana untuk pelaku usaha yang baru ini mereka sangat sulit untuk melakukan pengajuannya. Dan yang kedua yaitu mengenai plafon pinjaman yang dibatasi meskipun bisnisnya punya potensi besar. Dan yang ketiga adalah kurangnya transparansi informasi dan petugas bank yang kadang juga tidak sangat responsif. Akhirnya banyak pelaku dari UMKM yang merasa tidak percaya diri untuk membuka atau mengajukan UMKM tersebut, atau malah memilih untuk melakukan pinjaman informal yang lebih beresiko tinggi. Terima kasih. Hai, saya Nila Kurnia Putri. Saya akan menjelaskan analisis menggunakan Top Brand Index yaitu Mindshare. Sekarang kita coba gunakan indikator Top Brand Index. Yang pertama adalah Mindshare atau tingkat kesadaran merek. Jujur saja BRI sangat dikenal di kalangan masyarakat, terutama soal program KUR. Tapi sayangnya kesadaran ini masih terbatas. Oh iya, kalau butuh modal usaha kecil ke BRI aja. Belum banyak yang paham bahwa BRI sebenarnya punya banyak layanan lain untuk bantu UMKM naik level seperti QRIS, tabungan bisnis, atau edukasi digital. Terima kasih. Hai, saya dengan Daniel Yesayas. Saya akan menjelaskan mengenai Top Brand Index atau market share. Kedua adalah market share atau seberapa besar pangsa pasar BRI di sektor UMKM. Di sini BRI sangat kuat, bahkan lebih dari 60% penyalur KUR atau kredit usaha rakyat nasional berasal dari BRI. Ini pencapaian yang luar biasa. Namun kita perlu bertanya, setelah pinjaman diberikan, apa yang terjadi selanjutnya? Banyak UMKM hanya datang saat butuh modal, tapi setelah itu mereka tidak menggunakan layanan lainnya. Artinya BRI belum berhasil mengubah pengguna jadi pelanggan jangka panjang mereka. Terima kasih. Hai, saya dengan Monica Nauli. Saya akan menjelaskan tentang Top Brand Index atau Commitment Share. Commitment Share atau biasa disebut dengan loyalitas pelanggan. Ini yang jadi tantangan besar. Banyak pelaku UMKM tidak kembali menggunakan produk BRI karena mereka merasa ada tiga. Yang pertama, BRI hanya mau bantu pas pinjam duit. Yang kedua, tidak ada pendampingan. Yang ketiga, tidak merasa diperhatikan setelah dana cair. Tanpa hubungan emosional atau nilai tambah jangka panjang, sulit menciptakan loyalitas. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Alonsha Putri. Saya akan menganalisis kelemahan kampanye. Kalau kita lihat, kelemahan utamanya ada di cara kampanye disampaikan. Kampanye KUR terlalu terfokus pada pinjaman sebagai produk, bukan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Ada kesan bahwa BRI hanya ingin salurkan dana, bukan benar-benar membina UMKM. Di era digital ini, pendekatan satu arah seperti spanduk, brosur, atau iklan konvensional sudah tidak cukup. UMKM muda lebih tertarik pada pendekatan yang interaktif, digital, dan inspiratif. Terima kasih.
Rena belum dibuka. Halo, saya dengan Trivena Krisdayanti Purba. Di sini saya akan menganalisis mengenai ide perbaikan atau rebranding KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat oleh Bank BRI. Ketika kita bertanya bagaimana solusinya, kami menyarankan agar BRI posisi KUR bukan hanya sebagai pinjaman, tetapi sebagai solusi bisnis cerdas, yaitu modal ditambah ilmu ditambah akses pasar. Contohnya, satu KUR dikombinasikan dengan mentoring bisnis oleh ahli, lalu tersedia modul e-learning, pengelolaan keuangan, dan digital marketing. Berikutnya, UMKM yang lulus KUR juga dapat akses ke pasar digital seperti Tokopedia, Shopee, atau e-katalog lokal. Dengan solusi ini, KUR tidak hanya memperkuat UMKM melalui modal, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan akses untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas dan efektif di era digital sekarang ini. Hai, saya Rusmin Dani. Saya menambahkan ide perbaikan lainnya, yaitu dengan digital campaign dan loyalty. Perlu dibuat digital campaign, kampanye digital yang menyentuh sisi emosional. Contohnya seperti konten video pendek tentang kisah UMKM sukses karena KUR, atau bisa juga challenge sosial media. Bagaimana KUR dapat membantu usahaku? Atau juga dengan loyalty program seperti UMKM yang aktif di ekosistem BRI dapat poin yang bisa ditukar dengan diskon bunga atau promosi atau pelatihan gratis. Kampanye ini akan lebih engage dan relatable, meningkatkan loyalitas jangka panjang. Terima kasih. Halo, saya Lydia Elvira akan menjelaskan kesimpulan analisis dari kelompok kami. BRI sudah punya pondasi kuat sebagai sahabat UMKM, tapi kampanye layanan perbankan, terutama program KUR, masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakter pelaku usaha saat ini. Dengan pendekatan yang lebih edukatif, digital, dan personal, BRI mampu satu meningkatkan mindshare bukan hanya sebagai bank pinjaman, tapi sebagai mitra pertumbuhan. Dua, memperluas market share dengan konversi pengguna jadi pelanggan aktif. Tiga, membangun komitmen share melalui hubungan jangka panjang yang lebih bermakna. Kami percaya kalau hal-hal ini diterapkan, campaign BRI bisa jadi lebih relevan, kuat, dan berdampak nyata untuk UMKM Indonesia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Demikian diskusi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.